Now it's time. Can you turn that TV down? Jason Statham adalah aktor asal Inggris yang menjadi bintang film Guy Ritchie dan film action di Hollywood. Tapi sebelum itu, dia sebenarnya membangun karir di bidang olahraga dan juga seorang preman jalanan dan model. Semua tentang lika-liku nasib hidup Statham akan kita ceritakan di dalam video ini. Mix Show mempersembahkan Jason Statham. Bagaimana kehidupan favorit Guy Ritchie dan di mana dia menghabiskan jutaan dolarnya. Jason lahir pada tanggal 26 Juli 67 di kota Cherbourg, Inggris. Menjadi anak kedua dalam keluarga, dia memiliki kakak laki-laki bernama Lee. Ibunya Eileen adalah seorang penjahit tetapi kemudian menjadi penari dan ayahnya Barry banyak berganti profesi. Ia bekerja pada waktu sebagai pelukis rumah, penambang, penyanyi, dan juga sebagai pedagang kaki lima. Keluarga Statham setelah pindah ke kota tepi laut Great Yarmouth di timur negara ini, tempat Jason bersekolah. Barry, yang pernah melakukan senam dan tinju, menanamkan kecintaan pada olahraga ini pada putranya. Tetapi pada usia 8 tahun, Jason menjadi tertarik pada sepak bola dan bergabung dengan tim sekolah, di mana dia menjadi striker selama 5 tahun. Bersama Vinnie Jones, dia bermain di lapangan yang menjadi pemain sepak bola profesional dan menjadi aktor. Tinggal di kota provinsi, anak laki-laki ini menghibur dirinya dengan mengatur pertunjukan teater untuk orang yang lewat. Kemudian, dia mengatakan bahwa sangat sulit untuk membangkitkan semangat orang yang sedang terburu-buru dalam urusan bisnis. Bahkan, lebih sulit daripada syuting film. Keluarga Statham kreatif, dan bersama ayah dan saudara laki-lakinya, dia bermain di sebuah band musik. Barry adalah penyanyi utama, Lee adalah gitaris, Jason drummer. Para orang tua juga sering mengajak anak-anak ke bioskop. Eileen Statham adalah penggemar aktor dan penari Gene Kelly. Jadi Jason juga sering menonton film musikal dan menyaksikan Roger Moore dalam film James Bond melompat dari lereng gunung yang curam dalam film The Spy Who Loved Me. Pahlawan kita ini bermimpi menjadi seorang stuntman. Namun pada usia 12, saat liburan keluarga di Miami, dia melihat di kolam renang seorang pria melompat dari lompat ski. Pemandangan ini membuatnya terpesona dan saat kembali ke rumah, Jason pertama kali masuk ke bagian yang dia minati. Pada usia 18 tahun, pemuda ini pindah ke London. Ada pusat olahraga Crystal Palace, tempat tim selam nasional berlatih. Di Crystal Palace sering ditemukan penyambutan keikutsertaan Statham di Olimpiade 1988. Namun, informasi ini dibantah oleh sang aktor sendiri. Ketika ditanya oleh wartawan apakah dia benar menempati posisi ke-12 di Olimpiade, dia menjawab, "Siapa yang memberitahumu tentang itu? Ibuku?" Faktanya, dia mencoba lolos ke Olimpiade sebanyak 3 kali pada tahun 88, 92, dan 96, tapi selalu gagal. Hasil olahraga terbaik Jason adalah posisi ke-8 di Commonwealth Games tahun 90 di Selandia Baru. Dalam kehidupan olahraganya, Statham suka bepergian. Kompetisi internasional ia manfaatkan sebagai kesempatan untuk berkenalan dengan gadis-gadis dari negara lain. Orang Inggris ini bahkan berhasil mengunjungi Uni Soviet sesaat sebelum keruntuhan di turnamen bernama Spring Swallows. Dari perjalanan itu berfoto bersama anggota tim selam nasional Soviet. Terlepas dari kerja kerasnya, pada usia 24 tahun, Jason menyadari bahwa dia tidak akan pernah sukses banyak. Gaji sang atlet hanya cukup untuk sewa rumah dan harus bekerja sambilan lagi, berjualan perhiasan dan parfum palsu di jalanan. Aktor masa depan ini bisa mendapat sekitar 2.000 pound sehari. Dia mampu menarik minat orang yang lewat, memberikan pesona, meyakinkan perlu untuk membeli. Namun suatu hari ia harus melawan perampok dan melarikan diri untuk menyimpan barang-barangnya. Malam itu, pria ini memutuskan sudah waktunya mencari pekerjaan yang lebih tenang. Dia terus mengunjungi komplek olahraga untuk bertemu teman-teman lamanya, dan secara kebetulan dia bertemu dengan perwakilan dari sebuah agensi model. Para pengintai sedang mencari wajah-wajah baru, dan Jason menarik perhatian mereka. Maka Statham menjadi model katalog pakaian, difoto dengan pakaian, misalnya seperti merek Tommy Hilfiger, Levi's, Lee Jeans, dan Adidas. Kemudian iklan untuk permainan komputer Soccer Nation dan permen batangan Kit Kat ditambahkan ke dalam portfolio dia. Belakangan, Jason mulai membintangi video musik. Di salah satu dari mereka, dia menari dengan celana dalam bermotif macan tutul dan di lainnya ditutupi dengan cat perak dan emas. Dia melakukan trik akrobatik. Untuk pemotretan seperti itu, dia dibayar 200-250 pound sterling per hari untuk satu pemotretan. Karir modeling membantu Jason mendapatkan peran film pertamanya pada akhir tahun 90-an. Kepala muda rumah mode
Tommy Hilfiger menjadi produser film berdurasi penuh pertama sutradara muda Guy Ritchie dan merekomendasikan pahlawan kita ini sebagai kandidat untuk salah satu peran utama. Pada casting, Statham diminta untuk menjual perhiasan palsu kepada sutradara dan dia mengatasinya dengan cemerlang. Terlebih lagi dia menolak mengambil kembali dagangannya dan itulah yang dibutuhkan untuk film berjudul Lock, Stock, and Two Smoking Barrels. Film ini dirilis pada tahun 1998 dan sukses besar. So, is there something we should know about you? I'm not sure what's more worrying, the job or your past. Untuk karyanya, aktor ini baru menerima 5.000 pound sterling. Dan seperti yang dia katakan sendiri, bahkan dia akan membintanginya secara gratis hanya untuk mencoba sesuatu yang baru. Jika Guy Ritchie bisa merasakan kepiawaian Jason sebagai salesman, ada produser film yang lain, Matthew Vaughn, bisa merasakan selera humor dia. Suatu kali dia datang ke lokasi syuting dengan Porsche yang baru, tetapi ketika dia keluar dia mendengar suara dentingan yang mengerikan. Ternyata Statham mengisi bagasi itu dengan sepatu kuda bersih. Perubahan dalam kehidupan Jason terjadi tidak hanya dalam karirnya, tapi juga dalam kehidupan pribadinya. Pada tahun 1997, ia mulai berkencan dengan artis bernama Kelly Brook. Muda-muda ini saling jatuh cinta dan tidak berusaha menyembunyikan perasaan mereka depan umum. Kisah asmara mereka berlangsung selama 7 tahun hingga Brook bertemu dengan tekannya Billie Jane dan mendatanganinya. Pada tahun 2000, Statham dan Ritchie bersatu kembali untuk syuting film berjudul Snatch. Pada awalnya, aktor ini ditawari peran kecil sebagai penyelenggara perkelahian bawah tanah. Tapi dalam prosesnya ia menjadi narator pengisi suara utama. Bayarannya pada saat itu sudah mencapai 17.000 pound sterling. Is he allowed to do that? It's an unlicensed boxing match, Tom. Not a tickling competition. These lads are out to hurt each other. What's happening with those sausages, Charlie? Drumming these turkeys. Di titik ini, Jason dan Guy Ritchie sangat berteman. Sang sutradara memulai hasrat temannya ini terhadap seni bela diri dan mereka bersama-sama di garasi berlatih bela diri. Sementara itu, karir aktornya berkembang lagi, termasuk di luar negeri. Pada awal tahun 2000-an, dengan partisipasinya keluar film berjudul Turn It Up, Ghost of Mars, The One, Mean Machine. Gelar bintang Hollywood akhirnya diraih Statham setelah dirilisnya film action Luc Besson berjudul The Transporter. Pelatihan olahraga memungkinkan aktor ini sendiri untuk melakukan hampir semua aksi-aksi, termasuk adegan kejar-kejaran mobil, selam scuba, dan perkelahian. Dalam salah satu adegan, Jason menyulut sisa rambutnya dari pecahan kepalanya yang terbakar, tetapi bayarannya di sini sudah sebesar $750,000 Amerika Serikat. You gave me too much. I need you to take us to Avignon. The deal was this far, no further. The deal is the deal. Rule number 1. Rules are meant to be broken. Not mine. Pada tahun 2003, film The Italian Job akhirnya dirilis. Untuk mempersiapkan perannya dengan ini, Statham belajar mengemudi dari juara Formula 1 Damon Hill dan bayarannya sebesar $450,000 Amerika. What are you getting, Rob? I don't know, there's a lot of things. You can borrow a lot of money. No, I'm just thinking about naked girls and leather seats. Obviously, see? I suppose I'd get the Aston Martin Vanquish. There's not a lot a girl won't do on the passenger seat, one of those things. Kemudian Jason membintangi film thriller berjudul Collateral dan Cellular. Pada tahun 2005, penonton melihat aktor ini terlibat dalam 4 film karya Guy Ritchie berikutnya, yaitu Revolver, Chaos, London, dan The Transporter 2. Jason mengatakan bahwa di lokasi syuting terakhir dia mengambil risiko yang sangat besar dan dia beruntung bahwa dia tidak terluka. Sang aktor bisa saja menggunakan jasa stuntman, namun ia yakin ingin melakukan semua itu sendiri. Omong-omong, Statham percaya bahwa stuntman adalah profesi yang sangat diremehkan di Hollywood dan menyurahkan nominasi terpisah untuk mereka di Oscar. Dan di lokasi syuting film London, Jason bertemu dengan penyanyi Australia bernama Sophie Monk yang segera dia pacari. Mereka berusaha untuk tidak mempublikasikan hubungan mereka, tapi ternyata hanya bertahan kurang dari setahun. Hubungan mereka tidak butuh lama untuk menunggu, kali ini dengan sejarawan seni bernama Alex Zosman. Jason bahkan menyembuhkan hubungan ini dari pers, dan ternyata sia-sia. Setelah mereka pacaran, gadis ini dilanda gelombang negatif dari para penggemar mereka. Macho dan brutal. Setelah 4 tahun, pasangan ini berpisah. Media menyatakan bahwa Alex tidak tahan dengan popularitas Jason, tetapi mantan kekasihnya sendiri tidak pernah mengomentari hal ini. Omong-omong, pada suatu waktu Statham begitu dikejar-kejar oleh para penggemar, sehingga dia menyewa pemain pengganti untuk mengalihkan perhatian pada dirinya sendiri. Karya aktor selanjutnya adalah film fantasi bernama
In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale. Film action juga War dan berjudul Adrenaline. Dalam film terakhir, Jason berperan sebagai pembunuh bayaran yang harus menciptakan ketegangan hebat untuk lingkungan sekelilingnya agar tidak mati karena racun. Dia melakukan tindakan buruk dan film ini diakui sebagai karakter pria paling ofensif oleh Circle of Women Film Critics. But you're gonna tell me where he is. I'm gonna blow your brains to the fucking toilets! Come on, man! The white man is cool. Hey, the white man is cool. Sequel cerita ini dirilis pada tahun 2009. Pada awal 2008, Statham muncul dalam film thriller kriminal berjudul The Bank Job. Dan pada akhir musim panas keluar film aksi fiksi ilmiah berjudul Death Race. Mempersiapkan perannya ini, aktor ini mengunjungi penjara dengan keamanan maksimum di dekat Los Angeles. Dan selama 3 bulan, dia mengurangi lemak tubuhnya dari 20% menjadi 6%. Beberapa saat kemudian, pemirsa melihat bagian ketiga dari film The Transporter yang disyuting di kota Odessa. Namun, Jason tidak pernah mengunjungi Odessa. Alih-alih dia difilmkan sebagai pengganti, tapi kemudian dia datang ke Kiev sebagai bagian dari kampanye promosi untuk film lain. Tahun 2010 ditandai dengan dirilisnya film thriller kriminal ke-13 dan film aksi The Expendables. Sylvester Stallone mengundang Jason ke franchise actionnya bersama dengan legenda action lainnya. Now you know what I do for a living. I'm not perfect. You should have waited. I was worth it. Pada tahun yang sama, Jason menghadiri festival musik Coachella, di mana 2 hal menarik terjadi pada hidupnya. Pertama, dia ditangkap karena mencuri mobil golf. Dan kedua, dia bertemu dengan model Rosie Huntington Whiteley. Mereka saling menyukai pada pandangan pertama, namun tidak terburu-buru mengumumkan perasaan mereka ke publik. Rahasianya sudah jelas setelah hampir 6 bulan melalui upaya para paparazzi. Dan pasangan itu kemudian tinggal bersama. Hanya sekali, Jason dan Rosie berpisah sebentar untuk mengatur diri mereka sendiri. Tapi di sisa waktu, hubungan mereka tetap harmonis. Seperti yang dilakui oleh sang model dalam salah satu wawancara. Pada wawancara terpilih, dia tertarik dengan selera humor yang luar biasa dan support penuh atas semua usaha hidupnya. Misalnya saat gadis itu mendapatkan peran pertamanya di film Transformer ketiga, dia mengiriminya perlindungan khusus yang dia sendiri gunakan selama aksi berbahaya agar tubuhnya tidak memar-memar dan terluka. Tahun 2011 sangat produktif bagi Statham. Ia menyuarakan film animasi berjudul Gnomeo dan Juliet, membawakan film Mechanic, Blitz, Killer Elite. Dalam beberapa tahun berikutnya keluarlah film action lagi berjudul Safe, Expendables 2, Parker, Hummingbird, dan Homefront. Produktivitas seperti itu tidak mempengaruhi kesejahteraan finansial Statham, dan pada tahun 2013 kekayaannya sudah diperkirakan mencapai $30 juta. Pada tahun 2014, franchise tentang Super Team yang dipimpin oleh Sylvester Stallone mendapat kelanjutan. Di lokasi syuting bagian ketiga film Expendable, Jason hampir mati ketika truk yang dikendalikannya gagal mengerem. Mobil itu terbang dari dermaga ke laut dan hanya bisa membantu aktor itu berenang dengan cepat, mengendalikan dirinya, berhasil keluar dari kabin dan berenang dengan aman ke permukaan laut. Seperti yang dicatat oleh Statham, seluruh tim ketakutan dan berlari ke arahnya untuk menarik dia. Hanya Sylvester Stallone yang berdiri dengan wajah cuek dan merekam semua yang terjadi di iPhone-nya. Pada tahun yang sama, aktor ini dinominasikan ke dalam International Sports Hall of Fame. Dan pada tahun 2015, dia muncul dalam film aksi berjudul Wild Card. Untuk peran tersebut, Jason selama beberapa waktu hanya mengonsumsi bayam dan nasi merah supaya tetap fit. Dan disusul dengan film aksi komedi berjudul Spy. Here's what we do. I go into the face-off machine, get a whole new face. I turn up, they never notice me. Omong-omong, ini satu-satunya komedi yang naskahnya disukai oleh Jason. Pada saat yang sama, aktor ini membintangi film berjudul Fast and Furious ke-7. Dia sempat bergabung dengan serial film Fast and Furious di bagian sebelumnya, namun tidak berhasil karena dia memiliki jadwal yang sangat padat. Pada Januari 2016, Jason melamar kekasihnya yang langsung diketahui di Golden Globes di karpet merah. Rosie menunjukkan cincin pertunangan mewah dengan Jason dengan berlian 5 karat seharga $350.000 Amerika Serikat. Pasangan ini tidak terburu-buru untuk menikah secara resmi, dan pada 24 Juni 2017, mereka akhirnya memiliki seorang putra bernama Jack Oscar. Rosie mengatakan bahwa pernikahan untuknya dan Jason bukanlah prioritas, dan akan sangat menyenangkan jika ada perayaan saat putranya sudah besar nanti. Yang jauh lebih
tidak sabar adalah media, di mana pada tahun 2018 memberitakan pernikahan mereka akan segera terjadi, namun ini hanya rumor belaka. Saat keluarga Statham tumbuh dewasa dengan partisipasinya, film Mechanic Resurrection dirilis. Di lokasi syuting di mana aktor itu harus membintangi 2 adegan sekaligus, dia berlari dari satu set ke set lainnya untuk menghasilkan akhir yang dinamis. Ada juga pemutaran perdana bagian ke-8 dari Fast and Furious. Dan kemudian aktor itu muncul dalam film horor The Meg. Pada musim panas 2019, ia bermain di film baru tentang pembalap jalanan berjudul Fast and Furious Hobbs and Shaw. Kali ini, Jason, seorang agen khusus elit, diberi salah satu peran utama dan bayarannya mencapai $13 juta Amerika Serikat. Film ini juga merupakan debut Statham sebagai co-producer. Hurts. Well, for me, it's not your voice. It's your face. Your big, stupid face. Looking at it makes me feel like God is projectile vomiting right in my eyes. And it burns. Pada tahun 2021, dunia kembali menyaksikan karya gabungan Jason Statham dan Guy Ritchie di dalam film aksi yang berjudul Wrath of Man. You open it, they're just gonna kill all 3 of us and take the money anyway. Dave, you just worry about putting your arsehole back in your arsehole and leave this to me. Mereka juga bekerja sama dalam film berjudul Operation Fortune, Ruse de Guerre, yang sudah lebih dulu dirilis. Sequel komedi spy telah diumumkan sebelumnya, tetapi detailnya masih belum diketahui. Tetapi proyek Expendable 4 dan The Meg 2 dirilis pada tahun 2023. Film thriller berjudul The Backkeeper yang mulai syuting pada musim gugur 2022 dijadwalkan rilis pada tahun 2024. Pada tanggal 2 Februari 2022, Jason dan Rosie menjadi orang tua untuk kedua kalinya. Mereka punya putri Isabel James. Keluarga itu punya beberapa rumah yang mereka gunakan. Rumah utama senilai $13 juta terletak di Beverly Hills. Ini punya 2 lantai, 5 kamar tidur, dan 8 kamar mandi. Interiornya dinominasi oleh warna-warna netral, nuansa putih dan krem yang berbeda. Kamar-kamarnya memiliki jendela panorama dan banyak elemen bernuansa kayu. Dan rangkaian bunga menambah kenyamanan di rumah itu. Rumah ini dipagari pagar tanaman dan di halamannya terdapat kolam renang dan tempat rekreasi keluarga. Rumah lain terletak di London di lingkungan Chelsea. Pasangan itu membelinya pada tahun 2020 dengan harga hampir $10 juta dan memulai renovasi mereka. Warna-warna netral juga terlihat di sini bersama dengan material alami seperti kayu, batu, dan marmer. Rumah besar berlantai 4 ini terletak di kawasan lindung dan memiliki makna sejarah, sehingga setiap perubahan tampilan rumah dan kawasan sekitarnya memerlukan persetujuan dari pihak berwenang setempat. Dan juga pasangan bintang ini ingin membangun pagar dan menebang beberapa pohon di sekitar rumah. Pada tahun 2015, Jason dan Rosie membeli rumah dengan 4 kamar tidur di Hollywood Hills yang berharga $2,7 juta. Rumah besar ini juga direnovasi sesuai pemiliknya dengan gaya Skandinavia minimalis, tetapi dipasarkan pada tahun 2020 dengan harga kurang dari $7 juta Amerika. Pada tahun 2020 yang sama, Statham menjual sebuah rumah besar di tepi laut di Malibu seharga $20 juta dan membelinya pada tahun 2009 seharga $10,6 juta. Selain itu, keputusan untuk membeli ini dibuat secara impulsif pada saat berlibur bersama teman-temannya. Dan setelah kesepakatan singkat, aktor ini mulai melakukan renovasi. Jason mengaku memilih furnitur vintage dengan palet yang sama agar rumahnya tidak terlihat terlalu megah. Di rak terdapat buku, foto hitam putih yang dibuat secara pribadi oleh Statham, serta karya penulis lain. Kalian dapat bersantai di sofa besar di ruang tamu atau di teras dengan kursi berjemur dan garasi, memiliki semua yang kalian butuhkan untuk berselancar. Sebelumnya, aktor ini juga memiliki beberapa rumah di lingkungan sekitar, juga di Hollywood Hills. Satu yang dibeli Jason pada tahun 2011 dari Ben Stiller seharga $7,3 juta dan akhirnya dijual pada tahun 2015 seharga $9,2 juta. Rumah bergaya Spanish ini memiliki 6 kamar tidur dan banyak kamar mandi serta dapur, home theater, dan kolam halaman belakang. Rumah lain dengan dinding kaca setinggi langit-langit yang disiapkan Statham untuk dijual ketika dia pindah bersama dengan Rosie dijual hampir $3 juta Amerika. Media juga mempunyai informasi tentang sebuah apartemen di pusat kota Los Angeles yang dijual Jason pada tahun 2009 seharga $1,39 juta Amerika, serta sebuah rumah di London Selatan.
Aktor ini membelinya bersama mantan kekasihnya Kelly Brook dengan harga lebih dari $1 juta Amerika Serikat, tetapi setelah itu mereka berpisah dan akhirnya dia jual. Jason Statham adalah salah satu aktor paling menguntungkan dari tahun 2002 hingga 2017. Film-filmnya menghasilkan $1,5 miliar Amerika Serikat dalam penjualan tiket. Kekayaan pribadinya diperkirakan sampai $90 juta Amerika. Sebagian modal diperoleh melalui kontrak iklan. Dia adalah brand ambassador dari oli motor bernama G Energy, mobil sports Saleen Amerika, dan smartphone LG. Dalam iklan ini, aktor ini menunjukkan potensi komedinya dengan memerankan semua karakter dalam satu iklan. Statham belum pernah muncul dalam iklan Super Bowl yang termahal dan iklan yang paling bergengsi dalam industri. Misalnya, ia membintangi iklan dari Audi, perusahaan website Wix.com, dan juga perusahaan telekomunikasi Xfinity, di mana dia melawan penjahat sambil mencoba menonton Downton Abbey secara paralel. Dan dalam komersial Wix, Jason Statham dan Gal Gadot membaringkan penjahat di bawah mereka setelah ditonton sebanyak 22 juta kali. Uang yang diperoleh aktor dihabiskan untuk membeli mobil sport. Dalam wawancara yang berulang kali mengatakan bahwa ia paling suka mobil Jerman, terutama Audi. Jason beli sendiri 3 mobil merek ini, R8, S8, dan RS6. Selain itu, dia juga punya mobil Jaguar F-Type SVR, Aston Martin GBS Volante, Mercedes-Benz S63 AMG, Porsche 911, GT2, Lamborghini Murcielago, Ferrari F12 Berlinetta, Jaguar E-Type, McLaren Senna, and McLaren 57TS. Jason kritis terhadap kemampuan aktingnya dan dia tidak mencoba berlebihan dan berfokus pada film action. Dalam genre ini ia suka menunjukkan kekuatannya terutama dengan terus berlatih seni bela diri. Dia berlatih di pagi hari dan juga suka bermain catur, menikmati wakeboarding, water skiing, windsurfing, dan panjat tebing. Kesukaan masa kecilnya, sepak bola Statham juga tidak ditinggalkan. Dia sendiri bermain di tim amatir di Hollywood dan mendukung klub sepak bola Nottingham Forest. Lalu apa film favoritmu yang menampilkan Jason Statham? Kalau kamu suka videonya, klik like dan juga subscribe untuk tidak ketinggalan video-video terbaik kami lainnya.